Kalau Allah bicara akhirat adalah ruh. Kalau Allah bicara dunia jasad. Maka itulah kita memiliki dua, Isra wal Mi'raj. Isra untuk jasadnya, Mi'raj untuk ruhnya. Maka Abah sudah bahas bahwa orang yang kembali pada Allah dengan jasadnya disebut al-mal'un. Orang yang kembali pada Allah dengan ruhnya al-marhum, ya. Maka itulah baginda Nabi mengisyarahkan orang yang dapatkan surga itu menerima catatan kitab dari tangan kanan. Adapun isyarah orang yang kesusah itu menerima kitab dari tangan kiri. Makanya di penghujung perjalanan manusia dalam surat Waqiah ada ashabus simal, golongan kiri, ashabul yamin, golongan kanan. Tapi yang sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam jamaah pengajian Manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan atas izin Allah, ya, kudrat iradat Allah, ilmu Allah, dengan modal 7 sifat ma'ani pada diri kita. Allah takdirkan kita bisa melaksanakan salah satu acara adalah bulanan Manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, para pengikut setianya, ulama yang awal dan pertengahan dan akhir, semuanya senantiasa ada dalam rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salat kita adalah diberikan keselamatan, ya, karena salat itu adalah selalu difahami sebagai buah dari Isra Mi'raj. Maka seharusnya manusia dengan sholat itu sudah bahagia. Maka kita menengok ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka hukumnya rukun dalam sholat. Yang pertama menengok ke kanan, karena segala yang berkaitan dengan ke kanan adalah ruh. Kalau Allah bicara di dalam Al-Quran adalah kanan, itu ruh. Tapi kalau Allah bicara kiri adalah jasad. Kalau Allah bicara akhirat adalah ruh. Kalau Allah bicara dunia, jasad.
Maka itulah kita memiliki dua, Isra wal Mi'raj. Isra untuk jasadnya, Mi'raj untuk ruhnya. Maka Abah sudah bahas bahwa orang yang kembali pada Allah dengan jasadnya disebut al-mal'un. Orang yang kembali pada Allah dengan ruhnya al-marhum, ya. Maka itulah baginda Nabi mengisyarahkan orang yang dapatkan surga itu menerima catatan kitab dari tangan kanan. Adapun isyarah orang yang kesusah itu menerima kitab dari tangan kiri. Makanya di penghujung perjalanan manusia dalam surat Waqiah ada ashabus simal, golongan kiri, ashabul yamin, golongan kanan. Tapi yang sempurna adalah sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Tapi sayang, golongan itu hanya sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jadi SEA Games juga medali emas 1 perak, 1 perunggu, 1 sisanya medali besi. Gitu. Juara kelas juga di sekolah, juara 1, juara 2, 1, juara 3, 1, yang sesana juara kejo. Nah, lolobana jelema kebanyakan manusia juara kejo. Tuhannya bukan Allah, tapi perut. Sok teh nyokeun. Tiap hari yang ke kebon hanya membela perut, yang ke pasar hanya membela perut, yang ke kantor hanya membela perut. Bukan Allah yang ditujunya, isi perut. Tuh. Itulah golongan rata. Yang biasa selalu mikirin perut, malaikat, binatang, pemanusia. Binatang sebenarnya. Nah itulah pada malam hari ini marilah kita sambil memperingati Isra wal Mi'raj, pahamilah secara khusus Isra Mi'raj itu terjadi pada baginda Nabi. Makanya tadi, kenapa ibu sholat? Karena Rasulullah sholat. Kenapa ibu puasa? Karena Rasulullah puasa. Kenapa ibu haji? Karena Rasulullah haji, gitu. Kenapa ibu zakat? Tara katanya imanya. Tara zakat. Gitu. Karena Rasulullah zakat. Pada saat Rasulullah Mi'raj, kenapa nggak mau Mi'raj? Semua itu, bahkan seharusnya kita ini adalah setiap hari sadar nggak sadar secara khusus yang Mi'raj itu Rasulullah. Tuh, Rasulullah, pahami, ada Rasul Allah, ada Rasulullah. Tuh, beda Rasulullah jeung Rasul Allah. Kalau Rasulullah itu bukan manusia. Mas Tri, kalau Rasul Allah manusia jasadnya, tapi Rasulullah itu bukan manusia. Tadi tidak berdarah, tidak berdaging, tidak punya anak, ya, tidak punya bini. Itulah hakikat Rasulullah. Siapa Rasulullah? Muhammad tuh. Siapa itu Fatimah, anak siapa? Anak Rasul Allah. Makanya yang namanya Muhammad, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak dari seseorang. Ayo Nabi Ahmad bapak lain. Bapak eta mah, bapaknya
Fatimah tadi. Inilah yang harus kita luruskan dalam kisah Isra Mi'raj. Maka kenali antara Nabi Muhammad sama Nur Muhammad. Tuh, heulaan saha? Nabi Muhammad, Nur Muhammad. Nur Muhammad. Jadi kalau begitu yang jadi Rasulullah Nabi Muhammad apa Nur Muhammad? Nur Muhammad. Makanya dia Rasulullah buat Adam. Semua adalah, maka ini harus diluruskan. Kalau tidak manusia selamanya sholat dampak tadi semua ya. Ini yang harus dipahami ya. Kalau Rasulullah tidak mungkin Allahnya laisa kamislihi, masa yang diutusnya makhluk. Tak dipahami itu ya. Makanya kita harus kenal syahadat secara syariat, syahadat secara hakikat tadi semua ya. Pada malam hari ini kita insya Allah akan tadi sebagaimana surat yang dibacakan oleh Qori adalah kita harus mengerti semuanya. Karena sebenarnya kata Abah juga ada jannatul ma'wa di dunia ini. Tapi karena manusia tidak mau mi'raj, akhirnya neraka terus di dunia. Sebetulnya kata Abah juga dalam Sirul Asrar, Abah sering terus baca. Tuan Syabul Qadir menjelaskan bahwa surga yang ada fisiknya, surga yang ada nasi liwetnya, surga yang ada es krim rasa coklatnya, surga anu aya calana jero aya eusian, surga BH anu aya eusian, eta di mana? Di sini. Kekeh eta jelema ngotot sampai Ustad Oban hayang jadi Qori teh hayang surga bidadari di ditu. Di ditu mah hese meuli calana jero Oban. Arek di mana bidadari make calana jero? Ini kadang-kadang orang itu kadang-kadang akalnya nggak main beragama itu. Tadi semua. Ya. Maka dibagilah kata Tuan Syekh Abdul Qadir fal insanu ala nawaini jismaniyun wa ruhaniyun. Manusia itu dibagi jasad dan ruh. Itulah harus Isra wal Mi'raj tuh. Kenapa Isra Mi'raj itu diperlambangkan adalah yang pertama naik apa tadi? Burok. Burok itu sukuna sabaraha hiji? Opatnya ojog saha opat. Kan sok digambarkeun jika kuda. Tapi kudana ada ada sayapnya. Tadi kuda 4 itu karena harus Isra. Berjalan di alam fisik. Da bapak dia tentu rusak. Hente. Alam fisik. Tapi kembali kepada Allah itu teu bisa kudu make kieu. Da Allah mah teu wauheun jeung nu kieu. Allah itu enggak kenal pada jasad ini. Yang Allah selalu lihat ruh yang ada pada jasad ini. Karena ruh itu milik Allah. Ditiupkan oleh Allah. Tuh. Maka tadi kata Allah faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi. Tuh. Aku ketika jasadmu sudah selesai penciptaannya, handphonenya sudah selesai, aku masukkan SIM card. Tuh. SIM card itu bukan milik HP. SIM card itu milik provider Telkomsel, apalagi anggaplah di dunia dengan hiji biar nggak bingung, Allahnya teloba. Anggap saja provider itu cuma satu, Telkomsel. Tuh.
SIM card itu punya Telkomsel. Maka pada saat diisikan di HP wajib memasukkan NIK kakak. Karena tadi akan berurusan dengan SIM card. Maka hidupnya HP tergantung kuota yang ada pada SIM card. Tadi semua. Tapi jangan lupa, jangan sombong SIM card. Karena HP kalau nggak disetrum, mati, lobet. Maka disinilah ada tugas Isra wal Mi'raj. Maka manusia itu harus bahagia dohir Maka kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, pal insanu ala nawaini jismaniyun waruhaniyun. Pal jismaniyun insanun amun, yang jasad itu adalah insan yang umum tadi. Waruhaniyun insanun khosun, sementara ruh itu insan yang khusus. Nah, yang bisa berhubungan dengan provider bukan HP tapi SIM card. Maka tadi HP itu dibagi tuh. HP ini dibagi, ada HP-nya, ada SIM card-nya. HP bagus kayak apapun, baterainya penuh, HP-nya baru, dicabut SIM card, nyambung nggak sama Telkomsel? Nah, itulah yang terjadi hari ini. Manusia tidak bahagia, tidak tersambung dengan ngadoa jebleh, duha. Sholat duha tarang udah sampai bencenol. Tiap sholat duha, ayo kan Allah kuat ambil pohon apa mas 20 tahun istilah hayang ngadoa setan. Allahumma inna duha uka alus mimitima wal baha uka wal jamaluka wal kuwatuka wal kudratuka wal ismatuka. Mulai ngaco. Allahumma in kana rizki bis sama. Hei pangeran, sing sadar maneh sebagai pangeran, kurang ajar nggak tawayang. HP kurang ajar nggak? Kurang ajar. Inilah yang membuat Bapak tidak berdaya sekarang di dunia. Karena metodologi beragama sudah menyimpang jauh. Siapa HP, siapa SIM card, siapa Nur Insan, siapa Nur Muhammad, siapa Nurullah. Maka kenapa harus Isra wal Mi'raj? Harusnya dikawinkan, nggak bisa HP doang, nggak bisa SIM card. Makanya nggak bisa hakikat doang, nggak bisa syariat doang. Sekarang mah syariat getol, SIM cardnya bodong, ngungketnya mah sampai jidatnya, sampai kaki-kaki, jenggot segini udah sampai bonconong. Quran aja habis 17 dibaca masih badannya, tapi dah nggak ngerti, dah nggak tersambung dengan provider Quran jadi koran tadi. Tapi ada juga yang hakikat doang, mainnya SIM card, Allah, tapi mung Rasulullah jadi iblis teh tadi. Ya, ruh. Bapak ngaji ke sini ruh doang bisa. Bapak ke sini ngaji badan doang bisa? Nggak bisa. Maka harus kerja SIM card dan HP harus kawinkan tuh. Maka Tuhan Syekh Abdul Qadir mengatakan tadi, pal insanu ala nawaini jismaniyun waruhaniyun. Pal jismaniyun insanun amun waruhun insanun khosun. Paruju ila insanil ami ila watoni wa huwa darajat. Pada saat si tubuh ini, si syariat, si HP
Kembali kepada Tuhan itu disebut darajat. Itu apa? Surga. Karena ruh mah diberi cai kopi mungen. Ruh dikasih perempuan telanjang BCL mung. Tapi jasad bisa ngoyang si BCL tanpa si ruh. Tuh harus kerjasama enggak? Kerjasama. Cuma sayang sekarang manusia itu yang bersyariat takut berhakikat, takut guludug katanya. Diajar di pondok, diajar ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu mani, bayan mantek. Pas diajar makrifat, jangan bicara makrifat. Kenapa kiai takut guludug? Tadi semua. Ini yang terjadi. Ada lagi yang turun di guludug. Turun ke hanap. Turun deh. Kenapa tidak bersyariat? Takut cacing. Yang satu naik ke atas takut guludug, yang turun hakikat ke bawah tidak mau bersyariat, takut cacing. Sarua geblegna itu teh. Akhirnya di dunia balangsak, di langit eta. Sekarang nyata orang Islam. Dunianya belangsak, ruhnya belangsak. Lihat dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, 90% kata Tuhan Syabul Qadir manusia miskin dunianya, miskin akhiratnya, karena tidak mau Isra jasadnya syariat, Mi'raj ruhnya hakikat. Tuh ada yang sholat syariat hilang, sanu sholat gua, siapa yang ruku? Gua. Coba bapak tanya nanti sama si Cepot sholat. Cepot, kalau kamu sholat siapa yang sholat? Kata Cepot, dalang. Siapa yang ruku? Dalang. Siapa yang baca bacaan? Dalang. Aduh, kenapa lu ngerasa sholat? Nah, inilah manusia. Makanya kita harus pahami sebenarnya di dalam Al-Quran sekalipun, kita harus teruskan dulu ayat ini. Maka bagaimana supaya kita bahagia dohir, jasad, dan kawinkan tadi. Makanya kata Allah, wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogodah. Tuh tadi kata Allah apa? Wa idkulna ya adamuskun anta zauj, pasangan jasad adalah pasangan HP adalah SIM card. Karena SIM card dan HP pisah, terputus dengan provider. Tuh, bapak nggak bisa SIM card gini, halo, SIM card dipegangin, halo, kata SIM card, gua butuh HP. Kata ruh, gua butuh jasad. Tadi semua. Atau sebaliknya, cabut SIM cardnya, HP-nya. Halo. Kata pangeran, ini dua-duanya on ini. Tadi semua. Itulah Isra wal Mi'raj. Itulah kenapa kisah Isra Mi'raj kata Nabi, uritu bidabatin madunal bigol wa pauqon himar. Aku telah diberikan, diperlihatkan kendaraan kata Nabi lebih kecil dari bigol, lebih besar daripada himar. Bigol dan himar kakinya berapa? 4. Tuh harus ngerti kaki 4 itu. Tapi kuda, tapi ada say. Kalau kuda doang kamu cuma lumpang dari pasar Setu ke pasar Burangkeng. Tuh bisa kasih dotul mun taha. Tadi semua. Inilah kenapa kita manusia dibagi 2 bagian kata Tuhan Syabul Qadir. Bahkan buat bagian yang di dunia sebetulnya kita ada jannatul ma'wa. Makanya al-hikmatu al-jami'atu ma'rifatul haqqi idza amila bila riyain wala sum'atin li anna darajati ala salasati baqatin. Tuh kata Abdul Qadir, al-jannatu al-hikmatu jami'ah jam'u. Maka kita ini
ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi ruhna pisah jeung jasad. Coba aja sekarang, ruhnya itu kok nangis sekarang itu, aku berasal dari Allah, aku ingin pulang pada Allah. Si jasad lain lagi mikirnya, gua penduduk bumi ingin tinggal di bumi, nggak mau mati, gua mau kaya, kalau bisa nama bini. Kan dua partai yang berbeda tuh. Kan Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, kita ini jasad dan ruh ini adalah dua partai. Diri kita yang sebenarnya ruh, yang dikasih jasad, tapi jasad kan penduduk bumi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tina taneuh sia teh awak dijieun, kana taneuh sia teh diasupkeun, ke dalam tanah kamu dimasukkan, dikeluarkan lagi dari itu jasad. Maka hari ini nanti Abah bisa kaitkan dengan kiamat. Kenapa manusia takut kiamat? Karena tadi jasadnya tidak kenal kepada dirinya, dia rusak gunungnya. Dia pikir laut itu hanya air, dia pikir pohon itu hanya kayu, dia pikir tanah itu cuma pijakan. Laut, tanah, udara adalah rumahmu. Maka jangan tuh saudaramu yang di Sumatera itu, pada saat dia tidak mengerti pohon itu bukan pohon, karena dia tidak mengerti tanah itu bukan pijakan, karena dia tidak mengerti laut itu hanya sebatas air, maka timbullah sekarang seluruh alam akan membersihkan manusia. Dunianya tidak akan rusak, manusianya yang akan dibersihkan hari ini, karena tidak mengerti dia. Ya. Maka tadi kata Allah, fiha tuhyauna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Di bumi ini kamu diciptakan, dari ke dalam bumi ini kamu dari bumi ini pula kamu akan tuh terus begitu. Tadi semua. Sementara ruh, karena ruh itu tadi ditiupkan, satu penduduk langit, satu penduduk bumi. Makanya dalam hukum fisika ada hukum gravitasi, benda itu selalu jatuh ke bawah, tapi begitu lewat atmosfer bumi, benda itu jatuh ke atas. Tinggal bagaimana jasad dan ruh kita kawinkan supaya tubuh ikut pulang bersama ruh. Tubuhmu dari Nur Muhammad, ruhmu dari Nur Muhammad. Kalau tidak, tadi manusia terjebak di alam dunia ini. Ya, maka itulah kenapa baginda Nabi mencontohkan Isra wal Mi'raj. Maka, kalau secara khusus contoh sudah diberikan, tapi secara umum seluruh umat Muhammad wajib Isra Mi'raj. Kenapa kuda itu berkaki 4? Karena kita pada saat diciptakan melewati 4 lapis alam. Tadi yang pertama disebut alamul lahut. Tuh. Ruh kita disebut ruh al-qudsi. Ruh al-qudsi, kita hidup pertama kali si ruh itu di sisi Allah dengan kiswah unsuriyah yang bernama Nur Muhammad yang disebut ruh al-qudsi. Karena summa rodadnahu asfala safilin, turun ke alamul jabarut. Ruhnya ruh sultani. Ruh sultani itu kiswah unsuriyah yang bernama Nur Muhammad di alam jabar. Apa sih kiswah unsuriyah itu? Adalah merupakan pelampung, penjaga. Karena kalau kita berhadapan dengan Allah, hancur nggak? Hancur. Hanya dengan Muhammad kita bisa bertemu dengan Allah. Maka di alam kursi ada Nur Muhammad yang bernama kiswah unsuriyah yang disebut ruh al-qudsi. Di alam jabarut ada kiswah unsuriyah yang disebut Nur Muhammad, disebut Rasul Toni. Turun lagi ke bawah ada kiswah unsuriyah di alam malakut
yang disebut dengan ruhani, jeleg tah punya jasad, hidup di alam dunia untuk menikmati jannatul ma'wa adalah dengan ruh jismani yang disebut kiswah unsuriyah, supaya kita hidup di alam dunia selamat, kita dengan ruh jismani. Tuh. Maka kita harus ngerti yang namanya surga, bidadari, dipan, es krim, gitu, sate, soto, apalagi itu hanya bisa dinikmati oleh ruh jismani. Baca ulah abah dikira ngarang lagi. Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan tadi kan kembalinya adalah apa namanya bagian yang jasad tadi semua adalah rujuk terbalik, warjul insan wa am, bagian jasad watonihi wa huwa darajat tadi semua. Al hikmatul jami'atu ma'rifatul haq, tapi harus kawin dulu antara SIM card dan HP. Maka kepada si jasad harus ada ida amila bila riyain wala sum'atin li'anna darajati ala salasati tobakotin. Tuh ada 3 lapis surga yang disiapkan oleh Allah konteks tubuh kita ini. Selama ruh berjalan balik pada Allah, kan tadi inna lillahi wa inna ilaihi asalnya kita dari Allah, kita milik Allah secara tanajul dari alam lahut turun alam jabarut, turun alam malakut, turun alam mul. Kita harus wa inna ilaihi secara tarki, kita harus kembali pulang. Nggak bisa ruh doang, nggak bisa jasad doang. Maka kita di sini harus kawin dohiron wabatinan supaya bisa isra wal. Logikanya tadi ruh simkat doang nggak bisa pergi, jasad doang nggak bisa pergi. Maka ada syariat untuk tubuhmu, ada hakikat untuk ruhmu, ada isra untuk tubuhmu, ada mi'raj untuk ruhmu. Maka ada sholat syariat, sholat hakikat. Maka kata Abah, orang yang murni hakikatnya tubuhnya belangsak di dunia ini, Abah jamin. Karena dia tidak ada rizkinya untuk tubuhnya. Tapi syariat juga harus beda. Ini lagi nekuk lidah, rapatkan gigi juga syariat. Kata Abah, hakikat ada syariat, syariat ada hakikat. Nah, ini juga pahami lagi, butuh ilmu. Tadi yang kamu dan itu bukan syariat, itu mansakan, cara. Kalau begitu cara boleh beda nggak? Boleh. Tadi semua Bapak juga bisa diliwet, nasi itu bisa digoreng, bisa dibikin nasi wuduk, bisa dibikin nasi kucing, sama-sama beras. Nah, dikatakan Tuhan Syekh Abdul Qadir adalah fal awwalu al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa. Tuh. Ada surga di ruh jismanimu, rumah yang bagus, mobil yang bagus, istri yang cantik, suami yang cantik, yang ganteng, yang baik, yang soleh, yang qurratu ayun, memandangmu nikmat dipandang dengan mak. Ieu mah ningali salaki jika Firaun. Maka ada bini betah kalau lakinya tidak di rumah, untung laki gua nggak pulang. Tuh. Ada lagi laki malas pulang, di rumah gua bawel. Nah inilah persoalan. Maka rumah tangga itu sebelum bahagia dohir batin suami istri, kamu tidak akan surga di rumah itu. Nah ini katakan berarti surga yang ada bidadarinya di mana? Di sini. Surga yang ada dipannya, yang ada batu pirusnya, yang ada emas batangannya, yang ada balinya, yang ada lomboknya, ya di sini. Maka lihat surat Al-Mulk ayat 15, kata Allah, dan bertebaranlah kau nikmati nur jamalku di seluruh dunia, dan kulinerlah
Jadi kalau begitu manusia itu di sini sudah cuma oon saja nanti, yang nanti di sini kagak, di sana lebih kagak. Nih jaminannya Abah. Tasawuf Qadir sudah mengatakan yang sengsara dunianya, sengsara akhiratnya. Itu udah rumus. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau fid dunya sayyi'ah wa fil akhirati sayyi'ah. Sengsara dunia, sengsara di itu oke. Tadi kan kata man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati, di sini buta, di sini lebih buta hijau. Mari kita pahami tadi semua. Ini nggak tahu ngajinya, nggak tahu kitab siapa yang diajinya tadi semua. Pasti kitabnya Seno Korgronyo itu. Seno Korgronyo yang CS-nya tadi orang Yaman itu. Fal awal jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa wasani al jannatu fi alamil malakut wa hiya jannatun naim. Badannya sudah imah kena baiti jannati, istrinya sudah bidadari di rumah, kendaraannya sudah menjadikan bidadari. Maka nyaman gak ke hati? Barulah kau akan dapatkan jannatun naim, surga tenang damai tiis. Hati telah berbaring boga duit teh bagoy. Rumah udah jelek, udah reot, bari ngontrak bini gede adat, kalau nggak bawa duit cemberut. Allahu Akbar eta hirup. Cek kayak gua mah mending gantung di pohon cikur. Inilah yang terjadi cerminan umat Muhammad yang ada di Indonesia hari ini. Belangsak, miskin, tidak bahagia, korban judi online, korban togel, korban slot. Yang terjadi hari ini, ya. Mari kita lihat, orang suka salah, ya. Sesungguhnya Allah itu sudah mengatakan ada jannatul ma'wa. Makanya surat Al-Isra ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah katakan subhanalladzi, Allah maha suci, Allah asra, bukan syaro. Sekarang umat Muhammad ibadahnya pakai syaro, yang sholat gua, yang tahajud gua, yang duha gua, yang dikir gua. Nabi na aja jadi hamba, yang sholat Allah, yang dikir Allah. Makanya dalam Quran aja subhanalladzi asra. Kalau pakai syaro pasti bukan subhan tapi alhamdulillahilladzi. Pasti Allah gunakan tadi. Dan segala puji bagi Allah yang membantu aku berjalan menuju Allah. Untuk surat nage. Maha suci Allah, maha suci dalang yang menjalankan wayangnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, wayang bi'abdihi teh. Lailan, karena kalau tanpa lailan tidak akan bi'ab, yang sholat kamu pasti bukan lailan, karena syaratnya lailan itu harus mati. Maka harus ngerti, watil kal amsalu nadribu halinas wa mayyakiluha illal alimun. Kalau Allah nyebutkan lail, berarti sebetulnya yang dimaksud oleh Allah itu bukan hanya malam tapi mati. Maka itulah baginda Nabi bersabda, an-nasu naumun, manusia itu tidur, wa idamatu intabahu, ketika dia mati baru dia bangun. Makanya harus lailan kalau mau jadi Bagaimana lailan supaya kita bisa mi'raj?
La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilau. Itu berarti kita sudah lailan, sudah al-mutu qoblaan tamutu. Sudah, makanya ada Lailatul Qadar. Lailatun juga sama, nggak ada qadar kalau nggak Lailatun. Kenapa? Di sini ada Lailatun isim nakiro. Dan di sini waktu Allah bilang masjid, nah ini orang suka nggak ngerti lagi. Masjidil Haram belum dibangun, Masjidil Aqsa baru 700 tahun dibangun, apalagi Baitul Ma'mur. Karena Allah di sini bicara masjid ini kepada tubuh Muhammad. Bukan masjid yang dibangun oleh sahabat Muhammad, tapi tubuhnya Muhammad. Di mana Baitul Muharram pada dirimu? Perutmu inilah Baitul Muharram. Makanya dzikirnya la ilaha illallah. Sebetulnya la, aku tidak hidup, aku tidak wujud kecuali wujud Allah. Aku tidak hidup kecuali hidup Allah. Aku tidak mendengar kecuali sama Allah. Aku tidak melihat kecuali basar Allah. Aku tidak bergerak kecuali gerak Allah. Aku tidak berkuasa kecuali kudrat Allah. Aku tidak berkehendak kecuali iradat Allah. La, di penghujung la maujudain. Tuh, tarik dari butun dari di sini la, karena inilah yang disebut Baitul Muharram. Maka disinilah tempat suci dan tempat haram. Kata Abah juga, apapun yang keluar dari perut najis haram nggak? Haram. Kalau bapak udah wudhu pegang hulu manuk batal nggak? Batal. Kalau pegang kubul batal. Kalau kentut bujur batal. Karena inilah Baitul Muharram, tempat haram. Makanya kalau ini udah cucus kudu mandi. Inilah makanya tadi subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Nah, subhanalladzi asra lailan minal masjidil haram la ilal masjidil aqsa. Dadamu itu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Ma'mur di kepalamu itu. Maka kenapa harus disembelih tadi? Karena itulah maka kita disembelih. Kenapa disembelih? Supaya mata tidak melihat, supaya telinga tidak supaya mulut tidak supaya hidup tidak keluar nafas. Sembelih. Maka itulah kata Allah, inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika, berkorbanlah, sembelihlah dirimu. Maka Allah sudah nyurus, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarik ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya walau anna katabna, aku wajibkan kepadamu, sembelih, bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Mana kampungnya? Nih. Maka dipindahkan dari Syirun Iblisiyah ke Syirun Muhammadiyah, naik ke Syirun Ilahiyah. Dari sifat Adam kepada Muhammad, dari Muhammad kepada Allah. Makanya la tuh. Itulah, kalau tidak lailan tidak bisa, berarti sholatmu adalah bukan asro tapi syaro. Kau berjalan sendiri menuju Allah. Mustahil nggak?
mustahil. Sampai di surat Az-Zumar dikatakan mustahilnya orang yang beribadah dengan jasadnya sama seperti mustahilnya kata Allah unta masuk ke lubang jarum. Quran itu. Mustahilnya lampu ini terang atau mustahilnya tubuh ini gerak kalau tidak ada SIM card. Mustahilnya HP ini bisa diajak ngomong kalau tidak ada SIM card. Kalau nggak ada SIM card berarti nggak bisa tersambung dengan provider. Coba Bapak jangan lampu ini kalau nggak tersambung dengan setrum nyala nggak? Gimana kalau 1.000.000 tahun ngegantungnya? Ngegantung itu syariat, bohlam itu tapi nggak nyambung dengan hakikat setrum nyala nggak? Mending mana ngegantung 1.000 tahun nggak nyambung, tapi sesaat nyambung? Mending mana? Alus nama 1.000 tahun nyambung. Tuh, Bapak gak punya HP, sebulan gak punya kuota, SMS udah banyak, papi kirimkan uang sen masih kene bulet duae. Kirim lagi ke uangnya, wah tulungan gak punya duit sen. Ini kenapa gak terkirim-kirim, boro-boro contreng 2, apalagi biru, apalagi dijawab. Kirim lagi, mami. Nah itulah gambaran sekarang kalian. Teriak ke kanan ditolak, teriak ke kiri ditolak, minta ke tetangga nggak dikasih, pinjem ngadoa ke Allah udah jebleh, sampai udah eureun lagi ngadoa lagi, capek gua ngedoa ini nggak ada hasil. Treng aja nyambung sesaat, cereng contreng biru cedak biru bunga teh. Walaupun belum ada jawaban tapi sudah WA udah 2 bulan baru biru. Tuh nggak ada bedanya tuh sebetulnya begitu. Makanya bagi Allah itu bukan syariatnya, bukan ngirim pesannya, bukan berbuatnya, bukan ngegantungnya bohlam, tapi tersambungnya itu. Maka itulah Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Nggak ada sholat yang tidak ada hadirnya. La sholata sholat kecuali tersambung. Makanya kata Abah, sholat orang sekarang itu sampai Abah katakan, kenapa Allah ancam wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan padukul adaba bima kuntum takpurun. Sholat dia itu hanya siulan dan tepuk, atau bapak itu habis hello kayak dulu mah si Haji Dadang pakai remote mobil hello. Dulu HP itu masih antik, orang pakai HP Siemens yang gede itu udah gagah. Supir saya suka gede laga, padahal yang di dalam mobil itu remote tip gede. Coba gaya di luar, yuk siap orang intif gitu, jelma burung. Nah ayeuna ternyata nyata jelma burung. Sholat kan sholat kayak sholat, doa dia ngedoa, dikir kayak dikir, nggak ada bedanya kayak si Haji Dadang dulu tuh. Padahal nggak nyambung semuanya. Susah tetap susah, hutang tetap hutang, belangsak tetap belangsak, masalah tetap masalah, rezeki juga syarat. Ya gimana? Orang nggak ya kalau nggak baca beli Magicom tuh Haji Wahyu yang baru, mereknya Yongma. Jangan kamu pijit, biarin aja, ngedoa aja, ya Allah jadikan nasi jadi mal. Hah? Oon tah Islam teh kos kitu ayeuna teh. Segala yang dilakukannya, manakibnya, muludannya, sholatnya, dikirnya, puasanya, umrohnya, maka kenapa tidak berdampak pada kebahagiaan hatinya?
karena maka sampai Nabi Muhammad mengumpamakan naumul alimi, tuh tidurnya orang yang berilmu yang nyambung, khairun min ibadati jahil, lebih baik daripada ibadahnya orang adalah diganti dalilnya sekarang. Tadi nyambungnya tidak nyambungnya magicom kepada setrum, kayak gitu. Tetapi dia tidak tersambung dengan setrumnya, maka sesaat tersambung itu lebih baik. Sampai Nabi bersabda, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakkur sesaat dalam urusan nyambung menyambung lebih baik daripada ibadah 1000. Itulah yang Allah sebutkan surat apa? Al-Kahfi. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Apa yang dilakukan si magicom itu sia? Apa yang dilakukan lampu bergantung 1000 tahun itu sia? Bukan masalah berapa lamanya. Coba di HP, bukan berapa lamanya kamu sudah ngirim doa, terkirim enggak, contreng biru enggak, dijawab enggak, itu yang penting. Dan karena manusia mengabaikan yang syariat, mengabaikan hakikat, yang hakikat mengabaikan syariat, harusnya dikawinkan. Makanya marilah sebagai penutup dari Abah sampai jam 11, karena Abah berangkat subuh jam 2 tadi. Maka pasti apa namanya, min masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna. Ai barokna teh berkah lain, diberkahkan, barokah. Maka tadi sholatnya assalamualaikum, selamat gak? Harusnya begitu mengucapkan sholat assalamualaikum artinya apa? Selamat, artinya habis assalamualaikum bahagia nggak? Enggak lah, dijamin ku aing. Assalamualaikum tidak ada kebahagiaan, apalagi rahmat, kasih sayang, wabarakatuh, kabar. Tetap aja salamnya celaka, rahmatnya jauh, berkahnya eueuh. Kenapa? Karena magicom tidak Bapak senang nonton film video apa namanya, drama, tapi TV-nya nggak nyolok. Kenapa TV saya gelap? Sama Pak. Jadi intinya tersambung. Sok sekarang Bapak manuk jadi asupkeun ngeunah moal tersambung kakarek geus deukeut makanya begitu blis eta awewe matanya hilang yang putihnya tuh akibat tersambung. Mana mata kemana mata hitam tuh tersambung lep berapa bulan wah tuh samrok buah. Allahu Akbar. Ini manusia tuh nggak pernah tafakur masalahnya. Lihat orang selama ini suka salah. Surat Al-Isra ini belakangan surat An-Najm lebih dahulu. 15 tahun setelah surat An-Najm kita bacakan surat An-Najm. Karena yang ngomongin Sidratul Allah bismillah surat An-Najm 13 Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh dia Muhammad benar-benar telah melihat nazlatan ukhra, telah melihat dalam rupa aslinya Jibril saat itu. Dikatakan lanjutnya inda sidratil muntaha. Ini surat 15 tahun tihula. Ini orang sekarang kalau bilang Isra Mi'raj, kayaknya surat itu semalam.
Padahal surat ini sudah berjalan 15 tahun sebelum subhanalladzi asra. Tadi aktifkan dulu mi'raj dulu ruhnya, baru badannya dibawa asra. Makanya tadi tubadil. Makanya dalam sholat ada rukun sholat. Yang pertama ihram, setelah ihram mi'raj. Tuh, setelah mi'raj munajat, setelah munajat tubadil, setelah tubadil baru subhanalladzi asra bi abdihi. Makanya dari Qur'annya saja sebenarnya orang aja dikiranya itu kejadian semalam, padahal mi'raj dulu ruhnya. Kenapa mi'raj dulu ruhnya? Karena ruh memang milik Allah. Maka nanti ibadah itu bukan lagi ada pada jasad, tapi ada pada ruh. Maka Muhammad ditegur, ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Hei Muhammad, ruhmulah yang sholat itu. Ya Muhammad, la yadkurullah ilallah. Ya Muhammad, tidak ada yang bisa ingat Allah kecuali ruh Allah yang ditiupkan padamu itu. Maka dikatakan inda sidratil muntaha. Dilanjutkan indaha jannatul ma'wa. Tuh, di sidrah al muntaha itu ada jannatul ma'wa. Jadi kalau kamu hari ini sudah bisa mi'raj, tadi kata Tuhan Abdul Qadir, pal awalu al jannatu fi alamil mulki. Di mana alam mulki? Tapi jasad yang sudah mi'raj. Maka ada sidratul muntaha, ada jannatul ma'wa. Apa itu jannatul ma'wa? Surga untuk ruh jismani. Aya limun, aya jus tomat. Tuh. Inilah sebetulnya yang Allah sudah dari awal menyuruh kita, wazari'u ila magfiratin mir rabbikum. Aduh, kalau abah mah tiba suara kos oban, mun abah suara kos oban, abah tuh bisa kori baheula mah. Tadi ngan ayeuna mah suarana gara-gara ese. Ka kiri ese, ka kanan ese. Tadi wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Arduha samawati. Hei, kembalilah kepadaku, kata wasari'u, bergegaslah, kembalilah ke sidratul al-muntaha, karena di sidrah al-muntaha ada jannatul ma'wa. Ada makanan yang banyak, pakaian yang bagus, batu pirus, cincin, jabarjut, yakut, bacan. Tuh, ada yang lengkeng letik, ada yang gemuk, ada yang moleh, ada yang jangkis bidadarinya. Inilah surga, ya Allah, ya Karim. Dan itu firman Allah, wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujuka jannah. Iya, lamun maneh geus paeh ka ditu mah ruh mah teh bisa ngopi. Cuk saha teh ulama oon menyebutkan di akhirat, padahal di akhirat di dia deui. Quran surat Ibrahim, yauma tubaddalu ardu ghairal ardi was samawat, hari di mana bumi diganti bumi baru, tapi di tempat yang tubuh diganti tubuh baru di tempat yang sama. Cuma nanti hari ini namanya Udin, nanti bisa Mamad, bisa Jubaidah, bisa Rani. Nih HP Abah, ruhna sisi nomor ini sudah 8 kali ganti nama. Pertama kali si ruh ini, si simkat ini bernama Simen, lahir ke dunianya. Rusak si Simen karena tadi kacanya udah pecah, speakernya udah ngegrok-grok. Sama aja kayak kita, kayak Abah sekarang huntu ompong, panon kudu make kaca mata, celi udah mulai budak, siap-siap ganti case, gitu doang sebenarnya. Maka pernah pindah dari Siemens ke Sony Ericsson.
Siapa kamu dulu? Nah, kalau Abah mah sekarang udah ngerti, seorang manusia Abah bisa teliti sampai 20 nama ke belakang. 20 HP yang pernah dipakai oleh si Sim. Sama nih, Sony Ericsson. Tuh. Siapa kamu? Siemens. Siapa kamu? Motorola. Siapa kamu? Oppo. Siapa kamu? Samsung pernah turun jadi neraka kecenit-nit. Sedih. Si Sim kan ngomong ke temennya, sedih gua. Dulu gua jelek-jelek bisa WA, bisa Facebook, bisa apa. Sekarang mah sedih. Gua tuh balik lagi kecenit-nit, cuma WA saja jeung SMS sama telepon, nggak ada gambar lagi. Tuh, neraka teh. Makanya di dalam Al-Quran ayat 5 ayat menjelaskan penduduk surga apa panggih jeung penduduk neraka. Dia sudah di Samsung bareng. Begitu ketemu lagi si SIM-card dengan HP yang berbeda. Yang satu naik ke Samsung yang sudah 5G. Yang satu turun ke Samsung cinit-nit. Tuh. Karena kalau surga ngecek mana, engkai di ditu kiamat dihancurkan. Atau pernah arek di mana? Kapan ketemu ahli surga dengan ahli neraka? Karena kata kamu surga itu di kampung sana, neraka di kampung sana. Ketemu nggak? Tapi kenapa di Quran diceritakan 5 ayat penduduk surga ngobrol sama penduduk neraka? Itu teh SIM-card ngobrol, kata si turun ke cinit-nit. Bener saudaraku, lihat surat Al-Zukhruf. Bener tuh janji Tuhanku. Dulu aku ngelowor, aku nggak taat, sehingga aku sekarang pindah cinit-nit, sedih, cuma bisa SMS, nggak bisa lagi video call, karena aku selalu video call dengan jablay, sehingga aku sekarang nggak diizinkan, nggak sanggup katanya kamu itu. Sebenarnya teteh gitu. Kata si kaya, weh lihat aku sekarang Pentium 5G, cepat doa syat ijabah, tuh cecali surga. Kan kalau sudah 5G cepat nggak ngirim data, gambarnya jelas nggak? Jelas, suaranya jernih nggak? Ahli surga. Begitu iman nonton WA Abah menikah banget Abah teh cenah bah itu teh jelas, lain banget Abah itu teh jelas HP lu kacanya udah buram semua. Ya Karim, ini manusia udah diajarkan oleh Allah dengan semua teknologi. Sebetulnya kullu syai'in babun ilallah, segala perkara sebetulnya adalah hanya pintu untuk mengenal Allah, walaupun lewat hand. Ingat, tak satu pun makhluk di dunia ini yang diadakan oleh Allah hanya satu tujuan. Kullu syai'in babun ilallah. Ingat, maka kata Abah, kalau manusia nggak menemukan Allah pada segala penciptaan di alam dunia, berarti manusia itu buta. Pak, ada 5 atau 6 ayat yang Abah temukan ahli surga ngobrol dengan ahli neraka. Sahabatku sedih. Itu teh kamu ketemu dengan tetangga kamu jadi orang kaya, di kehidupan yang akan datang. Tapi teman kamu yang tadinya kaya turun jadi miskin. Sahabatku, bener ya janji Allah ya. Dulu waktu kita sama-sama hidup di zaman dulu, kan kita lagi ngobrol ikut ngaji bareng di Abah Setu. Cuma saya nggak ikut riadoh. Saya mah ilmu teh didenge we unggul, resep ngeunikeun resep, masak mah embung. Kata si itu, saya mah waktu itu setiap resep dari Abah aku kerjakan. Bener ya janji Abah. Ternyata aku sekarang tuh lihat gagah, ganteng. HP-nya Apple, iPhone, jernih, jelas, picture loba, bisa face up, bisa AI. Boro-boro AI katanya saya mah hanya bisa SMS, paling-paling halo, bari suara lagi kecil grosok. Nah, Pak, sebetulnya itu sangat real nyata di dunia ini, dan Allah sudah menciptakan handphone itu. Kenapa sekarang ada
Sherlock. Kenapa ada GP? Allah sedang mengajarkan, carilah guru rohani itu, karena hanya dia yang bisa mengirimkan kamu Sherlock akhirat, dan hanya dia yang tahu alamatku, hanya dia yang bisa mengirimkan kamu adalah GPS. Ulah salah guru, enggak datangnya ke sawah jalan buntu. Maka sekarang banyak guru rohani jalan buntu, ujung-ujungnya tiud. Naik isbat 1 tiud, isbat 2 tiud, doa 1 tiud, buka latifah tiud, ujung-ujungnya jalan buntu. Datangnya ke aing yang gratis KB tuh. Maka inilah yang terjadi, ya inilah korban. Karena memang yang Rasul sesungguhnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun, siap yang berkorban, tidak butuh duit, dan bahkan hidupnya hanya diberikan untuk Allah dan umatnya, siap berkorban nyawa, siap berkorban harta, siap berkorban perasaan. Itulah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun raufur rahim. Coba tanya dong selila di dia. Tuh ada Bu Yayah, tuh Bu Ustazah. Abah sok ngariweuhkeun naon ka jemaah tiba heula. Ada proposal di dia. Ada yang bayar abah setu sugan habis ceramah. Silahkan. Mana mah resepna ditipu. Memang calon penipu pasti datangnya ke penipu. Selamat. Tuh sama si Akang Seri nubah itu tukangan ente. Ini korban tipuan semua ini. Giliran bah saya ketipu 200 juta, ketipu 100 juta. Atuh meli Indomie 2 siki di dia, meli cai 2 kotak. Oi ngomongkeun ketipu puluhan juta, balik mah balik weh. Abang siapkan kolam renang setrum nage 3 juta sebulan. Mun mani tobat jeung mani tobat. Ci atuh mikir. Maaf biar abah karek ngomong ieu. Ci atuh mikir mayar-mayarkeun pulsana tuh. Sarua ketua wakil gebleg. Teu pernah kepikir sugan ku otak maneh teh. Mani resep we meni tobet. Memang biayaan apa? Maaf. Iya lagi sedeng apa ya? Lantaran maneh malah menteri digabrod gitu teh sedeng-sedeng ke ku digopok heula. Nya. Aidin datang. Maaf lagi nih. Omong udah tahu setiap pengajian nyatu terus di dia teh. Tapi di mana ya duitnya? Maaf ya. Ini buat belajar, karena tanpa kita ini memiliki kesadaran rohani, perjalanan rohani juga. Karena tadi sifat pelit itu tidak bisa mencerminkan sifat Allah. Ingat, Abah mah tidak butuh apa-apa ya. Karena Abah itu sudah kaya. Makanya program Abah ini malam ini terbang ke Samarinda kembali. Pulang dari sana terus, bahkan Abah mau ke Aceh. Alhamdulillah kita udah 140 juta kita sumbangkan ke Sumatera. Dan kita dari majelis kita ini tadi semua, dan kita pun insya Allah Abah akan datang ke sana, karena sebelum memeluk mereka rasanya Abah nggak puas tadi semua ya. Kemudian kita nanti yang tanggal 20 berapa 3, tolong yang benar-benar mau ikut ke Malaysia, ke Singapura, ke Sabah, kemana, ke Malaka, ke Johor, buruan daftar tuh ya. Dari sekarang pesan tiketnya, karena tiket Abah sudah ada buat Malaysia. Tadi semua Malaysia, Kuala Lumpur, nanti sama Abah dibawa minimal ke Menara Tower. Siapa tahu kamu pengen jadi Spiderman di luhur. Pasti terkenal di Indonesia. Paehna ragrag di Kuala. Keluarga maneh bangga eta. Langsung masuk TV nggak? Masuk TV. Jamaah Abah Setu jadi spider gagal di Petronas. Begitu meluncur notog guluna bejad, tapi minimal masuk tip. Kan lu mah tujuannya cari populer terus.
atau nggak populer lagi hidup modal atau populer semua ya. Dari Singapura nanti kita nyebrang ke Batam, dari Batam pulang. Tapi kemudian nanti di Februari Maret ke Ramadan, insya Allah April Eropa, bulan Mei Juli kita ke Sydney, Melbourne, tadi semua ya. Karena orang di surga itu disuruh jalan terus neangan duit sampai apa sekarang bikin kaos dengan Mas Budi, tukang ngopi cari duit cuma iseng. Ada lagi tukang jalan-jalan, apalagi Mas tulisannya cari duit itu cuma hobi. Hobi jalan-jalan, cari duit itu cuma iseng. Nah, itulah Mas Budi yang tahu itu semua. Mohon maaf atas kurang, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.